Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Fadilah, NIM T 2019-12-24. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara membuat atau mengisi RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Perencanaan Pembelajaran. Yang pertama, adanya identitas RPP yang meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas semester, materi pokok, alokasi waktu, dan tahun ajaran. Satuan pendidikan di sini diisi nama sekolah. Mata pelajarannya yaitu seperti prodi yang saya jalani, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas dan semesternya, kebetulan saya mendapatkan bagian kelas 9 di semester genap, yang materi pokoknya yaitu pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah. Materi pokok ini bisa dilihat di dalam silabus. Jadi misal kita ke bagian kelas 7 semester genap atau kelas 8 semester ganjil, materi pokoknya lengkap ada di dalam silabus. Yang selanjutnya, alokasi waktu. Alokasi waktu yang saya gunakan yaitu 3 kali 3 JP atau 3 kali pertemuan. Karena untuk PAI SMA setiap pertemuan yaitu 3 JP, di mana 1 JP-nya adalah 45 menit. Jadi di setiap pertemuan maka 3 dikali dengan 45 menit yaitu 125 menit. Jadi dengan materi pokok pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah tersebut, saya membutuhkan 3 kali pertemuan untuk menuntaskan materi tersebut. Maka dari itu, alokasi waktu yang dibutuhkan yaitu 3 kali 3 JP. Dan yang terakhir untuk identitas RPP yaitu tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya, kompetensi inti. Kompetensi inti saya kutip dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KIKD SMA dan SMP, di mana KI 1 tentang sikap spiritual, KI 2 tentang sikap sosial, KI 3 tentang kognitif atau pengetahuan, dan KI 4 tentang psikomotorik atau keterampilan. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar bab pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah, saya mengutip dari Silabus SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017. Cara mengisinya dimulai dari 1.7, 2.7, 3.7, dan 4.7. 1.7. Angka 1 di sini adalah menunjukkan KI ke-1. KI 1 dan angka 7 yaitu menunjukkan bab atau materinya tentang pelaksanaan penyelenggaraan jenazah tersebut yaitu bab ke-7. Lalu 2.7 maka menunjukkan sikap sosial dari materinya. 3.7 kognitif dan 4.7 psikomotorik atau keterampilan. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi adalah jabaran dari kompetensi dasar. Cara mengisinya dengan melihat kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar melalui KKO atau kata kerja operasional. KKO ini bisa dilihat dari KKO taksonomi Bloom. Contoh, pada KD 3.7 yaitu menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Kata kerja yang saya gunakan yaitu menganalisis. Maka kata kerja yang digunakan untuk indikator bisa kita lihat pada taksonomi Bloom, yaitu itu. Kata menganalisis berada pada ranah kognitif C4 atau tingkat 4. Maka kata kerja yang bisa kita gunakan yaitu
mendiferensiasikan, mengorganisasikan, mendiagnosis, menelaah, menguraikan, dan lain sebagainya. Dan di sini saya menggunakan kata kerja menguraikan, seperti menguraikan tata cara memandikan jenazah, menguraikan tata cara mengkafani jenazah, dan seterusnya. Cara mengisi indikatornya untuk KD 1 dan 2, ini 1.7 dan 2.7, minimal mempunyai satu indikator. Jadi minimal 1.7 kompetensi dasarnya, indikatornya yaitu 1, seperti 1.7.1. Dan 2.7 juga memiliki minimal satu indikator, yaitu 2.7.1. Sedangkan untuk KD 3 dan 4 minimal mempunyai 2 indikator. Seperti pada KD 3.7, saya mengembangkan indikator menjadi 4, seperti 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, dan 3.7.4. Dan pada KD keempat 4.7 saya mengembangkannya menjadi 2, yaitu 4.7.1 dan 4.7.2. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dikembangkan dari indikator. Jumlah pertemuan disesuaikan pada alokasi waktu yang sudah ditentukan tadi. Dan tadi saya menggunakan alokasi waktu yaitu 3 kali 3 JP atau 3 pertemuan. Jadi pertemuan 1 digunakan untuk menuntaskan materi, pertemuan kedua untuk praktek, dan pertemuan ketiga untuk evaluasi atau ujian. Cara menuliskan tujuan pembelajaran menggunakan rumus ABCD. A. Audiens atau siswa, B. Behavior atau aktivitas atau perilaku, C. Condition atau kondisi yang harus dipenuhi, dan D adalah degree atau tingkat keberhasilan. Misalnya pada pertemuan pertama, melalui metode reading aloud, siswa dapat menguraikan tata cara memandikan jenazah dengan benar. Maka, melalui metode reading aloud itu adalah sebuah condition, siswa dapat audience, menguraikan tata cara memandikan jenazah adalah behavior, dan dengan benar yaitu degree. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini adalah hasil analisis kompetensi dan analisis buku guru, buku siswa, dan buku lainnya. Dan di sini terdapat pada materi pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah, yaitu materinya tentang memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolati jenazah, mengkubur jenazah. Dan yang diharapkan dari semua itu yaitu siswa dapat memahami dan mempraktekkan pengurusan jenazah. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran saya menggunakan metode reading aloud dan demonstrasi. Saya menggunakan metode ini karena metode ini memberikan pengalaman kepada peserta didik agar selalu berkonsentrasi dalam proses pembelajaran, sehingga dapat memunculkan sikap kritis atau bertanya dalam diskusi kelas. Dan selanjutnya adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini untuk memperagakan atau mempraktekkan dari tata cara penyelenggaraan jenazah tersebut. Teknik yang digunakan yaitu ceramah, tanya jawab, dan praktik. Selanjutnya media pembelajaran. Media pembelajaran saya menggunakan 2, yaitu media visual berupa bagan. Yang kedua media audiovisual berupa video tata cara penyelenggaraan jenazah. Yang selanjutnya sumber belajar. Saya menggunakan buku PAI dan Budi Pekerti kelas 11 SMA 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
serta video pembelajaran dari YouTube tentang tata cara penyelenggaraan jenazah, mulai dari bagaimana cara memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengkubur. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Ada 3 pertemuan, jadi setiap pertemuannya ada 3 kegiatan. Pada pertemuan pertama, kegiatannya yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan bisa diisi dengan guru membuka pembelajaran dengan salam, berdoa bersama, menanyakan kabar, absensi, dan lain-lainnya. Untuk kegiatan inti, karena tadi saya pada pertemuan pertama menggunakan metode reading aloud atau membaca dengan keras, maka yang dilakukan atau kegiatannya yaitu yang pertama, guru menyuruh peserta didik untuk mengamati materi pada bukunya masing-masing. Jadi sebelum memulai, maka siswa disuruh untuk mengamati bab atau materi yang akan dipelajari. Setelah itu, guru menunjuk salah satu peserta didik untuk membacakan dengan keras tata cara memandikan jenazah. Guru menunjuk materi inti atau poin dari subbabnya. Misalkan pada saat bab tata cara memandikan jenazah, maka bagian yang penting, poin inti, maka dibacakan dengan keras oleh peserta didik. Dan lalu selanjutnya yaitu guru menjelaskan materi yang sudah dibaca peserta didik. Jadi setelah dibacakan dengan keras, maka selanjutnya diberikan penjelasan yang komplit oleh guru. Dan yang selanjutnya melakukan hal yang sama, di mana setelah memandikan jenazah, mengkafani. Maka untuk subbab mengkafani jenazah, bagian inti atau poin intinya, guru menunjuk salah satu siswa atau salah satu peserta didik, lalu setelah membacakan dengan keras, dijelaskan oleh gurunya maksud dari bacaan tersebut atau inti dari bacaan yang dibaca dengan keras tersebut. Dan itu dilakukan sampai dengan bab terakhir atau subbab terakhir, yaitu tata cara mengkafani jenazah. Dan setelah semua materi sudah dibaca oleh peserta didik dan sudah dijelaskan secara rinci oleh guru, maka guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik dan guru pun memberi waktu kepada peserta didik untuk menanyakan apa yang belum diketahuinya atau apa yang belum dipahaminya. Dan setelah semua pertanyaan dari guru dijawab oleh peserta didik atau pertanyaan dari peserta didik sudah dijawab oleh guru, maka yang terakhir yaitu guru memutarkan video bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengkubur jenazah. Hal ini dilakukan untuk lebih memahamkan pengetahuan siswa. Dan yang terakhir yaitu penutup. Penutup di sini bisa berisi tentang guru melakukan evaluasi kecil-kecilan seperti menanyakan kembali apa yang sudah disampaikan. Misalkan coba niat sholat jenazah untuk perempuan, ayo dibaca bersama untuk mengingatkan kembali. Bisa dengan memberikan kesimpulan materi pada pagi hari ini atau materi yang sudah dibahas, memberikan motivasi, dan menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam. Dan untuk alokasi waktu bisa disesuaikan. Dan untuk pertemuan kedua yaitu adanya praktik atau saya tadi menggunakan metode demonstrasi. Pada bab pendahuluan, pada kegiatan pendahuluan, seperti biasanya guru membuka dengan salam, guru memimpin berdoa yang diserahkan kepada ketua kelas,
guru melakukan absensi, tanya kabar, dan lain-lainnya. Karena pada minggu kedua atau pertemuan kedua yaitu akan diadakannya praktek, maka guru membagi kelompok yang beranggotakan 4-5 orang di setiap kelompoknya. Dan pada kegiatan intinya yang pertama yaitu kelompok yang sudah dibagi tersebut harus segera berkumpul dengan anggotanya. Dan setiap kelompok ada perwakilan untuk dijadikan sebagai peraga atau jenazah, dijadikan sebagai seorang jenazah. Nah, yang ketiga, guru memberikan instruksi berupa penjelasan lalu peserta didik mempraktekannya bersama. Misalkan tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, pada tempat tertutup. Yang kedua, si jenazah harus diletakkan di atas, seperti di atas meja atau di atas dipan yang lebih tinggi tempatnya, maka dipraktekkan oleh peserta didik. Lalu selanjutnya, guru menyuruh peserta didik untuk berbaris rapat horizontal untuk mempraktekkan bersama sholat jenazah. Karena tadi sudah mempraktekkan tentang tata cara memandikan jenazah, mengkafani jenazah, lalu untuk praktek sholat jenazah yaitu tanpa berkelompok, semua baris menjadi satu secara horizontal dan praktek bersama-sama bagaimana tata cara melakukan sholat jenazah mulai dari niat, takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, dan takbir keempat, serta doa-doa yang dibaca dalam takbir pertama sampai dengan takbir keempat. Dan terakhir yaitu penutup. Penutup di sini guru mengingatkan peserta didik untuk lebih mendalami materi pada hari ini untuk persiapan evaluasi atau ujian pada minggu depan. Yang kedua, guru memberikan motivasi untuk tetap terus semangat belajar, dan guru memberikan sebuah reward atau gift kepada peserta didik yang mendapatkan nilai paling bagus dalam tes minggu depan. Dan yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan salam dan doa. Dan yang terakhir yaitu pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga di sini pada pendahuluan tetap sama seperti yang lainnya, yaitu membuka dengan salam, berdoa, absensi, dan lainnya. Setelah itu kegiatan intinya yaitu guru memberikan waktu 5 menit kepada peserta didik untuk belajar lagi, misalkan membuka buku lagi selama 5 menit, sembari guru membuat soal pada kertas yang nantinya soal pada kertas tersebut akan diambil oleh peserta didik. Akan ada 2 kertas, yang pertama soal lisan, yaitu soal berupa misalkan melafalkan niat sholat jenazah atau dan lainnya, dan soal atau kertas yang kedua yaitu tentang ujian praktik, misalkan tata cara mensolati mayit mulai dari takbir pertama sampai dengan takbir keempat. Dan yang terakhir penutup, yaitu yang pertama guru merekap nilai siswa, guru mengumumkan siapa peraih nilai tertinggi. Yang ketiga, guru memberikan gift atau reward kepada peserta didik, guru memberikan motivasi kepada peserta didik bagi yang mungkin nilainya jelek atau mungkin nilainya di bawah KKM dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan doa bersama. Dan tetap untuk alokasi waktu bisa ditentukan. Jika dirasa materi atau kegiatan inti, pada kegiatan inti membutuhkan waktu yang cukup lama, maka bagaimana cara guru membuat kegiatan pendahuluan ini menjadi tidak terlalu panjang, dan agar kegiatan atau materi yang disampaikan pada saat pembelajaran bisa dipahami oleh siswa gitu. Tidak kekurangan waktu untuk kegiatan pembelajaran inti. Yang terakhir yaitu penilaian.
Penilaian di sini ada penilaian sikap, observasi, penilaian kognitif atau pengetahuan, dan penilaian keterampilan atau psikomotorik. Pada penilaian sikap dan observasi, saya mengutip dari buku Guru PAI dan Budi Pekerti, kelas 11, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017. Bisa dilihat di sini adanya penilaian sikap yang pilihan jawabannya yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, atau tidak setuju. Cara menilainya yaitu nilai yang diperoleh sama dengan jumlah nilai yang diperoleh dibagi dengan 20 atau jumlah keseluruhan skor dikali dengan 100. Jika peserta tidak menjawab sangat setuju, jika peserta didik menjawab sangat setuju, maka skornya 4, setuju 3, ragu-ragu 2, dan tidak setuju 1 skornya. Setelah itu observasi. Dan selanjutnya yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan di sini ada pilihan ganda, soal pilihan ganda, dan soal uraian. Pada penilaian pengetahuan atau kognitif ini, saya mengutip dari buku Siswa PAI dan Budi Pekerti, kelas 11 SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014. Cara menilainya yaitu nilai sama dengan jumlah skor yang diperoleh dari pilihan ganda dan uraian dibagi dengan 30 atau jumlah nilai maksimal dikali dengan 100. Lalu yang terakhir penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan atau psikomotorik di sini saya mengutip dari buku Guru PAI dan Budi Pekerti kelas 11 SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017, di mana isinya keterampilan dalam memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolati jenazah, dan mengkubur jenazah. Dan masing-masing di setiap tes keterampilan atau psikomotoriknya mempunyai skor tertinggi 4. Cara menilai yaitu nilai sama dengan jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan jumlah skor maksimal dikalikan dengan 100. Dan rubrik penilaiannya seperti ini. Sangat baik jika dinilai peserta didik dapat memeragakan dengan lancar tanpa ada kesalahan. Nilainya 4. Baik jika peserta didik dapat memperagakan dengan lancar tapi masih ada kesalahan. Nilainya 3. Sedang apabila peserta didik dapat memperagakan dengan lancar tapi masih banyak ada kesalahan. Nilainya 2. Dan dinyatakan kurang apabila peserta didik dapat memperagakan dengan tidak lancar. Nilainya 1. Maaf salah ketik. Itulah tadi bagaimana saya membuat dan mengisi RPP atau Perencanaan Pembelajaran Kurikulum 2013. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada salah kata dalam menjelaskan ataupun membuat RPP, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.